Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa sekarang kita berada tepat di hari ketiga awal musim, dan hari ini kompetisi liga sudah dibuka. Semua tim dari belahan dunia sudah siap untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Dan hari ini adalah hari yang tepat untuk memperkuat tim dengan mendatangkan pemain dari bursa transfer atau dari akademi remaja guys. Tapi bukan itu yang akan saya bahas. Jadi hari ini saya akan membahas cara melatih striker agar mencetak banyak gol. Bagaimana caranya? Yuk simak baik-baik video ini sampai selesai. Kalau bisa jangan di skip videonya agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, terima kasih banyak atas dukungannya, karena satu like dan satu subscribe dari kalian sangat-sangat berarti untuk saya. Oke, langsung saja guys, karena sejak hari pertama awal musim banyak teman-teman yang bertanya kapan waktu yang tepat mendatangkan pemain baru atau melatih pemain secara individu. Jadi kebetulan sekarang kita berada di hari ketiga awal musim, dan hari ini adalah hari yang tepat untuk memperkuat tim dengan mendatangkan pemain baru atau melatih pemain secara individu. Karena banyak komentar dari teman-teman mengenai striker yang tumpul dan tidak kunjung mencetak gol meskipun kualitas bintangnya tinggi, tapi tidak sesuai ekspektasi. Jadi saya akan coba membahasnya. Oh iya, video ini saya buat bukan untuk mengajari atau menggurui teman-teman, tapi video ini saya buat hanya untuk sekedar berbagi pengalaman yang saya tahu mengenai game Top 11. Jadi jika menurut teman-teman ada yang salah di dalam isi video ini, saya mohon maaf dan silahkan tinggalkan kritik dan masukannya di kolom komentar video ini. Yuk kita berbagi pengalaman mengenai game Top 11 agar saya bisa membuat konten yang lebih baik lagi ke depannya guys. Oke guys, ini adalah salah satu striker didikan saya sendiri yang saya datangkan dari akademi remaja 4 musim yang lalu. Saat itu saya melatihnya secara individu ketika usianya masih 18 tahun dan kualitas mutunya masih bintang 3. Usianya yang masih muda dengan kualitas mutu yang biasa saja membuat pemain ini cepat berkembang ketika dilatih secara individu. Dan saat ini dia sudah mengemas 230 gol dari 101 pertandingan di Liga, 67 gol dari 38 pertandingan di Liga Champion, dan mengemas 76 gol dari 40 pertandingan di Cup. Dia bermain sangat bagus selama membela FC Buteng sejauh ini. Sebelum saya membagikan cara melatih striker agar mencetak banyak gol, untuk meyakinkan diri saya sendiri, jadi saya melatih 3 pemain di 3 klub yang berbeda. Dan ternyata hasilnya efektif guys. Jika striker sebelumnya tanpa playstylist, nah striker yang satu ini memiliki playstylist atau gaya main penyerang poacher. Hari ini dia bermain bagus dengan mencetak 5 gol dalam sebuah laga. Total dia sudah mengemas 308 gol dari 129 pertandingan di Liga, 110 gol dari 59 pertandingan di Liga Champion, dan mencetak 101 gol dari 50 pertandingan di Cup. Dan saya memiliki satu pemain lagi yang saya latih secara individu di akun lainnya guys. Posisinya memang bukan striker, tapi gelandang serang tengah dengan playstylist atau gaya main penyerang enganche. Selama dia membela Triple X, dia sudah mengemas 94 gol dari 50 pertandingan di Liga, 15 gol dari 12 pertandingan di Liga Champion, dan mencetak 32 gol dari 14 pertandingan di Cup. Jadi semua penyerang yang saya latih secara individu berhasil mencetak banyak gol setiap musimnya guys. Mungkin teman-teman penasaran bagaimana cara saya melatihnya, dari latihan apa saja yang saya gunakan, dan apa saja atribut kunci untuk striker agar bisa mencetak banyak gol. Tapi sebelum kita mulai latihan, saya ingin sedikit mengingatkan bahwa meskipun kita memiliki pemain di posisi yang sama, tapi tiap pemain terkadang memiliki potensi yang berbeda. Jadi pastikan kamu sudah memiliki pemain yang punya potensi untuk dilatih secara individu. Jika kamu asal melatih pemain, kemungkinan hasilnya akan berbeda. Bisa juga malahan hasilnya menjadi sia-sia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara menemukan pemain yang bagus untuk dilatih secara individu, kamu bisa cek videonya di channel saya dengan judul cara memilih pemain yang bagus dari akademi remaja dan cara mendapatkan pemain yang bagus dari lelang.
Dan buat teman-teman yang belum tahu, coba disimak baik-baik kedua video tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke guys, jadi hari ini saya akan melatih striker seperti Erling Haaland yang sudah mencetak banyak gol sejak bermain di Borussia Dortmund dan sekarang lagi tajam-tajamnya di Manchester City. Dan kebetulan musim lalu saya mencari striker dan merekrutnya dari akademi remaja. Saat ini dia sudah datang di susunan pemain inti, tinggal menunggu tanda tangan kontrak profesional pertamanya guys bersama Manchester City. Oke guys, langsung saja kita tanda tangani kontraknya, karena jika dalam 7 hari pemain ini tidak ditandatangani, otomatis pemain ini akan bebas hengkang ke klub lain. Oke, sekarang kita ganti namanya menjadi Erling Haaland. Oke guys, nama sudah diganti. Sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Kemudian pilih pemain. Lalu cari pemain yang akan kamu latih secara individu. Pastikan hanya satu pemain saja yang kamu pilih. Dan pemain yang akan saya latih kali ini kebetulan posturnya mirip seperti Haaland. Mutunya saat ini masih di angka 58%. Posisinya striker dan belum memiliki keahlian khusus sama sekali. Berat badannya 91 kg dengan tinggi badan 195 cm dan hanya kaki kirinya yang bagus untuk menendang. Oke guys, sebelum melatih atribut kunci, biasanya saya akan melatih keahlian khusus terlebih dahulu, mumpung kualitas mutunya masih rendah. Karena jika kualitas mutunya sudah tinggi, proses latihan keahlian khusus akan berjalan lebih lama dan biasanya boros booster kondisi. Jadi saya akan fokus melatih keahlian khusus terlebih dahulu sampai selesai. Untuk striker pencetak gol, kamu bisa melatih SA pencetak gol 1 lawan 1 atau spesialis tendangan bebas. Oh iya, ketika kita sedang melatih keahlian khusus, saat latihan atribusi pemain tidak akan ikut meningkat. Yang meningkat hanya keterampilan keahlian khususnya saja guys. Sampai latihan SA selesai, tapi kamu juga bisa menjedanya jika mau. Oke, sekarang kalian khusus pencetak gol 1 lawan 1 sudah terpilih. Untuk menyelesaikannya kita butuh 50/50 keterampilan. Untuk melatih kalian khusus kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti serangan balik cepat. Dan kali ini saya hanya memiliki 304 booster kondisi untuk melatih pemain secara individu. Jika kamu memiliki booster kondisi lebih banyak, itu akan lebih bagus. Oke, dan lakukan latihan ini berulang kali sampai kalian khususnya selesai dilatih 50/50 keterampilan. Setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kalian khususnya sudah selesai dilatih dan menghabiskan sekitar 55 booster kondisi. Oke, selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut kunci si pemain. Erling Haaland, mantan pemain RB Salzburg ini memang terkenal sangat ambisius untuk urusan mencetak gol. Bertubuh tinggi, menjulang, dan berbadan kekar tak membuat kecepatan Haaland melambat. Ia mencatat rekor kecepatan berlari Bundesliga dengan 36,4 km per jam. Angka itu mematahkan rekor yang sebelumnya dipegang Alphonso Davies, yakni 35,9 km per jam. Lewat kecepatan itulah Haaland biasa mencetak gelontoran gol selama karirnya. Sebagian besar golnya bersama Dortmund adalah proses dari serangan cepat. Saat menggiring bola maupun ketika bergerak tanpa bola, kecepatan yang ia miliki sama-sama mematikannya. Ditambah postur tubuh Haaland yang tinggi besar menyulitkan pemain lawan untuk menjaga pergerakannya. Haaland juga pandai dalam mencari celah pertahanan lawan. Ia akan mencari ruang sebesar mungkin untuk dapat berlari, mengejar, ataupun menggiring bola. Waktu masih di Dortmund, dengan kecepatan yang dimiliki Haaland, pelatih Borussia Dortmund Marco Rose tahu betul cara memanfaatkannya. Haaland mampu mencetak gol dengan pergerakannya sendiri, yaitu berlari dan melewati lawan. Ia juga dapat mencetak gol dari luar kotak penalti, memanfaatkan kualitas tendangan kaki kirinya guys. Postur tubuh dan kecepatannya menjadi atribut mencolok yang membuat Haaland menjadi mesin pencetak gol di usia yang begitu muda. Haaland tidak terlalu butuh peluang besar agar mencetak gol karena ia mampu memanfaatkan peluang sekecil mungkin untuk dapat ia sarangkan ke gawang lawan. Oke guys, setelah kita memahami atribut Haaland, sekarang mari kita fokus melatih atribut kuncinya, yaitu tembakan yang terlihat masih sangat rendah. Sekarang saya akan meningkatkan atribut tembakan ke angka 80% agar seimbang dengan atribut penyelesaiannya guys. Oke, sekarang mari kita pilih drill latihan lagi. Untuk melatih atribut tembakan, saya akan menggunakan drill latihan oper lari tembak.
Sesi latihan ini akan meningkatkan atribut tembakan, umpan, dan kecepatan. Isi full slot, lalu klik selesai dan mulai latihan. Lakukan latihan ini berulang kali sampai atribut tembakan meningkat seimbang dengan atribut penyelesaian. Untuk menghindari atribut lain meningkat terlalu cepat, kita bisa mengganti drill latihannya guys. Saya ingatkan lagi, fokus utama kita melatih atribut kunci, setelah itu atribut pendukung. Karena atribut umpan sudah terlalu besar, jadi kita akan mengganti drill latihan yang tidak terdapat atribut umpan agar fokusnya ke atribut tembakan saja. Untuk sesi latihan selanjutnya, kita bisa menggunakan drill latihan umpan bola mati untuk meningkatkan atribut tembakan dan sundulannya. Seperti biasa, ulangi latihan ini berulang kali sampai atribut tembakan seimbang dengan atribut penyelesaian. Oke, setelah memastikan atribut tembakan seimbang dengan penyelesaian, selanjutnya kita bisa melatih kedua atribut tersebut agar lebih tinggi dari atribut manapun. Untuk melatih kedua atribut tersebut, kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak. Sesi latihan ini bukan hanya meningkatkan atribut tembakan dan penyelesaian saja guys, tapi atribut kekuatannya juga akan ikut meningkat. Lakukan latihan ini berulang kali sampai kedua atribut tersebut meningkat di angka 120%. Karena booster kondisi terbatas, jadi kita harus selalu memantau perkembangan si pemain agar booster kondisi yang kita habiskan tidak terbuang sia-sia. Oke, dan sekarang atribut tembakan dan penyelesaian sudah meningkat di angka 120%. Sekarang kita bisa fokus melatih atribut penempatan posisi. Untuk melatih penempatan posisi, kita bisa menggunakan drill latihan pressing. Lakukan sesi latihan ini sampai atribut penempatan posisi seimbang dengan atribut sundulan. Oke, dan setelah memastikan kedua atribut tersebut seimbang, sekarang kita alihkan lagi fokus latihannya guys. Sekarang kita akan fokus melatih atribut dribble yang masih sangat rendah. Untuk melatih dribble, saya akan menggunakan drill keterampilan. Jadi dari sisi ini, pemain akan meningkatkan juga atribut kreativitas dan sundulannya. Oke guys, setelah latihan berulang kali dan melelahkan, sekarang kualitas Haaland sudah meningkat di angka 80% atau setara bintang 5. Dan atribut dribblenya sudah meningkat di angka 80%. Setelah ini kita bisa fokus melatih atribut kecepatannya. Untuk melatih kecepatan, kita bisa menggunakan drill latihan kebugaran. Sesi latihan ini akan fokus hanya melatih atribut kecepatan. Sedangkan atribut kebugarannya sendiri gelap. Untuk membukanya kita harus melatih posisi baru gelandang serang. Sedangkan atribut konsentrasi hanya untuk melatih penjaga gawang. Oke, setelah memastikan atribut kecepatan meningkat di angka 120%, kita bisa fokus pada atribut lain yang masih rendah. Selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut penempatan posisi dan umpan. Untuk melatih kedua atribut tersebut, kita bisa menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Sesi selanjutnya disusul menggunakan drill latihan gunakan kepalamu untuk melatih atribut umpan, sundulan, kreativitas, dan penempatan posisi. Lalu ulangi lagi drill latihan teknik menembak untuk meningkatkan atribut tembakan, penyelesaian, dan kekuatan. Selanjutnya menggunakan drill latihan permainan sayap untuk melatih atribut tembakan, penyelesaian, dan sundulan. Setelah memastikan atribut penyelesaian dan tembakan sudah meningkat di angka 150%, sekarang kita bisa fokus ke atribut lainnya. Selanjutnya kita bisa kembali menggunakan drill latihan pressing untuk melatih penempatan posisinya. Sesi selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan lari bolak-balik untuk melatih kekuatan dan kecepatannya. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan yang melelahkan, sekarang kualitas Erling Haaland sudah meningkat di angka 100% atau setara bintang 6. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa melihat atribut kuncinya, yaitu penyelesaian dan tembakan, dan atribut pendukungnya yaitu kecepatan, kekuatan, penempatan posisi, dan sundulan. Jika teman-teman memiliki booster yang lebih banyak, itu akan jauh lebih baik ketika melatih pemain secara individu. Oke guys, ini hasil uji cobanya. Gimana menurut teman-teman?
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.